di mana kami himbau untuk ke seluruh penonton di sektor selatan maupun di sebelah utara, dimohon untuk keluar dari tepi garis tali rafia yang sudah ditentukan panitia. Tentunya saudara, dan selain official dan pemain, kepada penonton untuk dimohon segera keluar dari bench pemain. Baik para pendengar, pecandu dan pecinta sepak bola, mari kita fokuskan ke tengah-tengah lapangan. Kedua kesebelasan sedang melakukan doa bersama, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa pastinya, saudara, di mana kedua kesebelasan tentu meminta diberikan keselamatan, kesehatan, dan kelancaran, sekaligus diberikan kemenangan untuk bisa melanjutkan di partai berikutnya tentunya saudara, di mana di babak yang pertama tunggu kesebelasan Purbaya Tanahpaya Indin Hidayah menempati lapangan sebelah selatan, dan tunggu kesebelasan daripada Mariko 3 Dolphin dan kawan-kawan menempati lapangan sebelah utara, di mana kita bersama-sama mari kita tunggu kick off jalannya babak yang pertama tentunya saudara. Sementara si kulit bundar dihadapi pemain daripada Mariko 3 yaitu Dolphin, yang pemain yang cukup berbahaya dari tubuh kesebelasan Mariko FC Randu Dongkal. Peluit panjang sudah berbunyi, pertanda babak yang pertama telah dimulai tentunya saudara. Sebuah sentuhan awal daripada pemain daripada Dolphin, sebuah tendangan ucapan selamat datang tentunya di kesempatan sore hari ini kembali dilakukan pemain daripada Mariko, membuahkan tendangan ke dalam yang pertama kalinya. Tunggu kesebelasan daripada Purbaya angkat dia melambung, patahkan lagi lewat 510 tempat daripada Mariko, angkat berpakit di sana, patahkan lewat Papahmi, kerja bareng nomor punggung 5 kita nantikan ada Kamto melebar kepada Indin Hidayah, masih Indin Hidayah melewati 1-2 pemain daripada Mariko, umpan langsung umpan terobosan kepada siapakah yang dituju, salah pengertian tentunya saudara, terlalu dekat dengan si kiper Arpandi tentunya saudara. Suwewan baru saja dimulai tentunya mencoba ke sektor kiri, siapa dituju dengan tentunya saudara, namun lagi-lagi patah lewat kaki pemain daripada Royan, kembali ke tetap jalur serangan pemain daripada Mariko lewat nomor punggung 11, berbahaya pemain daripada Ardan, masih Ardan berbahaya, namun benturan bola tercipta membuahkan sebuah lemparan ke dalam yang pertama kalinya. Tunggu kesebelasan daripada Mariko di babak yang pertama tentunya saudara, di sektor kanan pertahanan melakukan sebuah umpan lemparan. Pemain daripada Paujan angkat dia umpan pendek, Paujan masih kontrol bola, umpan tarik ke belakang, atur irama, arahkan kepada Nanda, masih melakukan umpan terobosan, kerja bareng dengan Dolphin di sana berbahaya, namun apalah daya, masih Ardan terjebak dalam perangkap offside yang dipraktekkan salah satu atau lini pertahanan dari Purbaya Tanahpaya, pastinya hanya melahirkan sebuah tendangan ke dalam, tendangan bebas. Kali ini angkat dia ke rupa pemain daripada Dolphin melambung, arahkan kepada Isakara, berbahaya. Peluang pertama diciptakan pemain Purbaya tepat di bawah pelukan daripada Apandi, masih Apandi ke jalur serangan, kembali pemain daripada Mariko lakukan sebuah umpan terobosan, ada Dolphin di sana, namun patah lagi lewat palang pintu pada para angkat cepat Rizky, namun apalah daya Rizky tentunya saudara, tendangan yang gepor, tendangan yang ngepros kayak Senalpot Purbalingga, sebuah sudulan kepala dari Kanto atau Ikto, angkat dia tendangan tentunya saudara, supaya dituju nomor punggung 10 pemain daripada Purbaya, angkat dia tendangan patah lewat kaki dari Pahmi, arahkan kepada Kamto, masih Kamto patah lewat kaki pemain nomor 7, lakukan umpan terobosan pemain yang paling cepat daripada Ardan, masih Ardan, sementara sikul budak daripada pergerakan dari Alat, masih Ardan meliuk-liuk menggiring-giring bola, berbahaya umpan tarik ke belakang, berbahaya umpan besar, bahaya peluang yang pertama diciptakan pemain daripada kesebelasan Mariko tentunya saudara, mampu diblok saja oleh Abdul Kohar, pemain palang pintu atau penjaga gawang yang cukup tangguh yang dipunyai daripada Purbaya Tanahpaya, sekaligus penjaga gawang yang pernah mengantarkan Purbaya Tanahpaya menjuarai kompetisi dalam Porades Cup di tahun 2013 yang lalu. Kembali ke lapangan, sebuah pergerakan dilakukan, tekanan pemain daripada Royan, sementara dikuasai pemain daripada Paki, lakukan umpan terobosan, arahkan kepada Ardan, kita nantikan berbahaya, tindak jadi bahaya, tepat lagi di bawah sang
pelukan yang cukup romantis daripada Abdul Qahar tentunya saudara. Bertubi-tubi sebuah serangan diciptakan daripada Supiti di babak yang pertama. Kita nantikan belum berubah kedudukan, tentunya masih jeruk-jeruk kosong-kosong. Kontrol bola sejenak, pemain cedera lapangan tengah daripada Mariko mencoba kerja bareng dengan Arsyad di sana tentunya saudara. Patahkan, terjatuh pelanggaran salah satu pemain daripada nomor 12 daripada Mariko tentunya saudara, membuahkan atau ciptakan sebuah tendangan bebas saja tentunya yang kesekian kalinya di babak yang pertama. Nomor punggung 5 kali ini seorang pemain dari Kamto hadapi bola akan Indin Sakara, lakukan sebuah umpan terobosan siapa yang dituju, namun lewat sulung ke kepala, patahkan lagi alur bola Purbaya. Kali ini Puji lantas berbahaya. Apa yang terjadi? Sebuah handball tercipta salah satu pemain daripada Puji, pemain daripada Mariko FC saudara. Otomatis kembali sebuah tendangan bebas yang kesekian kalinya tunggu kesebelasan daripada si hitam dan abu-abu. Kembali ke lapangan saudara pendengar, para penonton, kita arahkan kembali ke tengah-tengah lapangan. Sebuah tendangan bebas kali ini tercipta untuk Purbaya Tanahbaya dihadapi pemain daripada Ekto tentunya saudara. Ancang-ancang ke belakang melakukan sebuah tendangan melambung, namun tepat di bawah pelukan daripada Apandi dengan romantis, dengan mesrahnya menyangkap jalannya si kulit pundar. Masih timbang-timbang si bola. Apandi kali ini mencoba melebar ke sektor kiri dengan satu gerakan tentunya saudara lewat nomor punggung 2. Kali ini pemain daripada Sai Puji kali ini lakukan sebuah umpan pendek melebar ke sektor kiri, membuka ruang di sektor kiri. Kita nantikan umpan terumpas jauh ke depan tentunya nomor punggung 7, namun salah pengertian benturan bola terjadi, namun patahkan lagi sebuah pelanggaran yang salah satu pemain daripada Purbaya tentunya saudara yang kesekian kalinya hanya melahirkan sebuah tendangan bebas. Masih kosong-kosong untuk kedua kesebelasan para pendengar, para penonton. Tentunya di babak yang pertama partai 8 besar mempertemukan Purbaya menghadapi daripada Mariko. Kita nantikan sebuah umpan terobosan kembali dilakukan pemain daripada Ardan angkat dia bawah, namun apalah daya tentunya saudara, sebuah crossing yang cukup ciamik sebetulnya, namun masih menyamping sektor kiri adalah gawang daripada Abdul Qahar dan kawan-kawan. Tendangan ke dalam tendangan gawang tercipta kembali pemain daripada Ikto dan kawan-kawan. Kita nantikan masih Ikto, lalu sebuah tendangan melambung, siapa yang dituju mencoba arahkan kepada Indin Hidayah, namun apalah daya terlalu cepat jalannya si kulit pundar meninggalkan lapangan. Secepat cintaku padamu membuahkan sebuah umpan lemparan tentunya saudara yang kesekian kalinya kubu daripada si putih dan merah di babak yang pertama. Timbang-timbang nomor punggung 2 kali ini pemain Sai Puji, angkat dia arahkan kepada Puji, jenderal lapangan tengah daripada Mariko meliuk-liuk lakukan umpan terobosan arahkan kepada Dolphin, namun patah di blok saja keluar arena pemain daripada Punang, membuahkan tentunya ciptakan supaya barang ke dalam yang kesekian kalinya tercipta kubu daripada Sai Puji. Angkat dia umpan kiri dan dia pola pandai lakukan sebuah gerakan tari, namun apalah daya masih Puji lakukan umpan terobosan, masih Dolphin. Kita nantikan Terbaya hampir Mamayo mampu diselamatkan kembali tentunya saudara. Kini tekanan kembali diberikan pemain Puji, umpan tarik ke belakang ada Kamto, patahkan lagi Kamto, salah pengertian Kamto, ulang jambat sempurna masih Asep, lakukan dia Ikto angkat coba tendangan sapu bersih pengamanan atau upaya pengamanan zona pertahanan tubuh kesebelasan daripada Purbaya Tanahbaya tentunya saudara, membuahkan sebuah tendangan gawang yang kesekian kalinya kubu daripada si putih dan merah di babak yang pertama di kesempatan pada sore hari ini. Kembali ke lapangan saudara pendengar, para penonton, kita fokuskan sebuah pemain daripada Apandi lakukan sebuah tendangan gawang tentunya saudara sendiri, ancang-ancang dia mencoba mencari rekan yang berdiri bebas 1, 2, 3. Kita nantikan sebuah tendangan daripada Apandi, angkat dia melambung, namun sundulan kepala pemain patahkan lagi pemain daripada Fahmi melebar kepada Indin, masih Indin Sahara. Kita nantikan masih Indin Hidayah meliuk-liuk mencari dua pemain berbahaya. Kita nantikan mencoba arahkan kepada Fahmi, angkat umpan terumpas kepada Indin Hidayah kembali. Kita nantikan lewat ayunan kaki pemain daripada Mariko. Sementara Puji kontrol bola, dia umpan terumpas daripada Ahmad Sitik, kontrol bola Indin Zakara. Berbahaya. Apa yang terjadi? Rupanya sebuah dorongan terjadi salah satu pemain daripada si putih, pemain nomor punggung 2 daripada Mariko tentunya saudara, yang kesekian kalinya membuahkan sebuah tendangan bebas tercipta saja untuk daripada Purbaya Tanahbaya. Indin kali ini akan melakukan sebuah tendangan tentunya saudara, masih Indin semut, ancang-ancang ke belakang, tengah-tengah mencari rekan yang berdiri bebas. Kita nantikan masih Indin Hidayah angkat cepat tendangan
namun apalah daya tentunya saudara, supaya tendangannya masih melebar 2 meter sisi kanan gawang daripada Arpandi dan kawan-kawan. Tendangan ke dalam tendangan gawang sudah dilakukan pendek, 1-2 sentuhan gerakan kaki pemain daripada si putih lewat nomor punggung 4 dalam pintu daripada Aam. Masih Aam betikus kemelitus mencari rekan yang berdiri bebas, melebar ke sektor kanan, namun apalah daya tentunya saudara, sebuah kontrol bola yang kurang ciamik pemain daripada kontrol bola daripada si putih membuahkan sebuah lemparan ke dalam untuk Purbaya di babak yang pertama di kesempatan pertandingan sore hari ini. Timbang-timbang si bola Fahmi akan melakukan sebuah lemparan arahkan kepada Kamto, namun membentur pemain daripada kubu kesebelasan. Apalah daya sebuah pelanggaran, namun pelanggaran kembali tercipta pemain nomor punggung 5 daripada Purbaya yang kesekian kalinya menciptakan sebuah tendangan bebas saja. Kubu kesebelasan daripada Mariko Puji kali ini lakukan sebuah tendangan melebar ke sektor kanan, arahkan kepada nomor punggung 12 Arsap. Masih Arsap tentunya saudara, namun apalah daya, lagi-lagi jalannya si kulit bundar terlalu cepat meninggalkan lapangan. Secepat berlalu cintamu berlalu dari hatiku, sebuah umpan lato-lato baru saja membelambung Royan yang dituju, namun patah lewat kaki daripada jenderal lapang tengah Puji. Kontrol bola umpan tarik ke belakang, undurkan dia, ratakan tendangan, berbahaya masih meliuk-liuk mencari rekannya berdiri mas berputar-putar, melebar kepada Arhat. Masih kita nantikan ada Dolphin, berbahaya tusukan bola. Namun tekanan kembali tentunya saudara pemain daripada nomor punggung 2 kita nantikan apalah daya, bukan merupakan pelanggaran tentunya saudara. Kembali diamankan pemain daripada Alan mencoba menaiki pertahanan daripada kubu kesebelasan Purbaya Tanabaya lewat nomor punggung 10 ketika nanti kalau gerakan tarik mencoba mencarikan yang berdiri bebas. Royan kirimkan bola mencoba sektor kanan membuka ruang tentunya saudara, namun apalah daya, lagi-lagi derasnya si kulit bundar meninggalkan lapangan, meninggalkan saya dan meninggalkan kita semua tentunya saudara. Kena bikin ke lapangan tentunya para pendengar, para penonton, curug-curug kosong-kosong di babak yang pertama. Lemparan ke dalam saja kubu kesebelasan daripada Mariko FC. Angkat dia umpan pendek tentunya saudara, arahan kepada Puji. Masih Puji pemain yang paling berbahaya, angkat dia umpan terobosan berbahaya kita, dan ada Arsa tentunya saudara, ditempel ketat pergerakan pemain daripada Punang. Masih Punang mau dibawa ke seluar arena, memuahkan saja upaya dan usaha menciptakan tentunya penyelamatan oleh Punang dan kawan-kawan di babak yang kedua atau di babak yang pertama tentunya saudara. Sebuah lemparan ke dalam kali ini tercipta kembali untuk Mariko FC yang kesekian kalinya. Nomor punggung 2 kali ini akan melakukan sebuah Puji lakukan sebuah umpan lemparan, umpan tarik tiba, namun apalah daya posisi tubuh yang kurang sempurna, otomatis pergantian lemparan saja. Tunggu kesebelasan daripada ini Hidayah dan kawan-kawan. Kembali ke lapangan saudara pendengar, para penonton, kita lanjutkan kembali ke tengah-tengah pelantika. Masih lakukan sebuah pergerakan tekanan ke memasuki zona pertahanan daripada Purbaya Tanabaya. Namun lagi-lagi pemain yang paling cepat daripada Ardan terjebak dalam perangkap offside saja saudara. Tubuh kesebelasan daripada Mariko FC di babak yang pertama. Kita nantikan masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Siapakah yang akan memenangkan pertandingan pada sore hari ini, sekaligus siapakah yang akan mampu melanjutkan ke babak atau partai berikutnya. Tendangan bebas kali ini itu akan dia umpan melambung, arahkan kepada nomor punggung 7 yang dituju ada Endo. Masih Endro patah lagi kerja bareng dengan siapa Kamto. Masih Kamto di sana masih meliuk-liuk menarik dupak kayak rebutan beras PLT karo PKL. Sebuah pelanggaran kembali dilakukan oleh Kamto tentunya saudara. Salah satu jenderal lapangan tengah daripada Purbaya yang kesekian kalinya, bukan ancaman yang serius bagi pertahanan daripada Mariko di babak yang pertama. Tendangan bebas saja kali ini gerangan akan dilakukan nomor punggung 10 daripada Mariko. Seorang pemain daripada Pakis tentunya saudara, ancang-ancang dia siapa yang akan dituju, kirimkan bola, lakukan umpan terobosan. Ada Arzan, namun ada Kanto lagi lewat sundulan kepala patahkan demi serangan-serangan pemain daripada Purbaya. Umpan menghilang berbahaya, kita nantikan tidak jadi bahaya. Abdul Kohar duala dari sarangnya menyelamatkan saja tentunya saudara. Perjalanan gawang daripada Purbaya tentunya saudara belum berubah kedudukan pastinya untuk kedua kesebelasan di kesempatan di babak yang pertama. Angkat dia umpan melambung, kirimkan dia bola, sundulan kepala, ratakan tendangan arah tentunya saudara. Namun apalah daya, lagi-lagi tajamnya si kulit bundar meninggalkan lapangan setajam ilate tangga nenyong. Yang kesekian kalinya tercipta sebuah lemparan lato-lato. Tunggu kesebelasan daripada Purbaya, seorang pemain daripada Fahmi akan mencoba lakukan
dilakukan sebuah lemparan timang-timang si bola siapa yang akan dituju. Kita nantikan kepada Indin Hidayah, umpan tarik ke belakang Fahmi kembali, sebuah umpan crossing ke tengah, namun apalah daya, lagi-lagi sebuah tendangan upaya pemain daripada Purbaya masih sia-sia. Tendangannya daripada Fahmi masih menyamping atau juga jauh dari gawang pemain daripada Mariko FC. Tendangan ke dalam saja kubu kesebelasan daripada Mariko. Bola mas, bola. Oh. Kembali ke lapangan saudara pendengar, para penonton, umpan pendek sudah dilakukan sang kiper daripada Apandi angkat melebar kepada Puji yang dituju. Kita nantikan ada Alan mencoba menghalangi pergerakan tentunya saudara. Rupanya si Ardan terlebih dahulu sebuah atau rupanya pelanggaran tentunya saudara pendengar, para penonton, sehingga kiper atau penjaga gawang atau si pertahanan daripada Alan mendapatkan kartu kuning dari sang pengadil di tengah-tengah lapangan. Kartu kuning yang pertama ditujukan pemain daripada Purbaya. Tendangan bebas kali ini untuk kesepasan daripada Mariko FC saudara. Kita nantikan sang jenderal lapak tengah daripada Mariko masih Puji hadapi bola konsentrasi. Siapa yang akan dituju, di mana 4 pemain daripada atau 5 pemain daripada Mariko di jendela pertahanan tubuh kesebelasan daripada Purbaya. Sebuah umpan pendek melambung sudah diarahkan kepada nomor punggung 7. Kita nantikan ada Danda, namun bukan merupakan pelanggaran. Bentakan kembali pertama daripada Royan, masih Royan, umpan pendek arahkan kepada Alin, masih Rizky maksudnya, namun apalah daya mampu patahkan kembali lewat sentuhan ayunan kaki pemain daripada Puji. Kerja bareng dengan nomor punggung 10 gerangan kali ini pemain daripada Paki masih terus memainkan jalannya si kulit bundar. Pemain daripada Mariko terus mengurung pertahanan pemain Purbaya, lakukan umpan terobosan arahkan kepada Dolphin, masih Dolphin, kita nantikan mampu patahkan kembali pemain daripada Ikto. Tentunya saudara si Dolphin belum berbuat banyak menghalangi atau melewati salah satu palang pintu tangguh keselepasan daripada Purbaya. Diblok saja keluar arena, menciptakan sebuah lemparan ke dalam. Sebuah lemparan ke dalam kembali kubur sebelasan daripada Pakih dan kawan-kawan sudah dilakukan pendek, masih Pakih kontrol bola dia. Siapa yang akan dituju, masih kontrol bola dengan tenangnya saudara. 1-2 sentuhan gerakan kaki yang dilakukan pemain daripada Mariko FC melebar kepada Ardan, masih Ardan mencoba 1-2 langkah memasuki zona pertahanan. Tunggu daripada Purbaya terus mengurung pertahanan. Nah masih kita nantikan sebuah umpan terobosan patah lewat kaki pemain daripada Kanto. Angkat dia umpan dan petunjuk saudara para Endro yang dituju. Kita nantikan masih ada Endro, tentunya kita berkata pemain nomor punggung 14 dari Aam, masih Aam angkat dia umpan tendangan, namun kita nantikan saudara berbahaya, namun tidak jadi bahaya. Lagi salah satu pemain daripada Mariko terjebak sebuah perangkap offside tentunya saudara, sehingga membuahkan atau menciptakan tendangan bebas yang kesekian kalinya kubu daripada Purbaya Tanahbaya. Masih 0-0 sementara untuk kedudukan untuk kedua kesebelasan di babak yang pertama. Tendangan bebas saja kembali untuk daripada Purbaya. Ikto angkat dia tendangan melambung arahkan kepada Abdul Saudara lewat sundulan kepala pemain daripada Paujan. Duel di udara kita Kanto melebar ke pasar Turki arahkan kepada Rizky. Berbahaya kita nantikan, namun masih dikuasai dengan mudahnya pemain daripada Paujan. Lakukan sebuah gerakan tekanan mencoba, namun kontrol bola yang kurang sempurna pemain daripada Nanda tentunya saudara, sehingga si kulit bundar kembali meninggalkan lapangan, meninggalkan Pajen dengan semua. Sebuah umpan pendek baru saja melambung angkat salah pengertian, miskomunikasi antar pemain daripada serangan balik kembali dilakukan pemain daripada Arhan tentunya saudara, angkat dia kepada Indin maksudnya posisi yang dituju, namun apalah daya kontrol bola pemain daripada Fahmi. Si kulit bundar kembali yang kesekian kali ciptakan sebuah umpan lemparan ke dalam, sebuah umpan lemparan pendek baru saja melambung. Kita nantikan ada Aam tentunya saudara mencoba kerja bareng dengan nomor punggung 2 Sepuji, masih Sepuji kontrol bola arahkan kepada Puji yang dituju. Sebuah umpan terobosan kita nantikan ada nomor punggung 7 pemain daripada Nanda lakukan semilik menggiri-giri bola, lakukan sebuah gerakan tarik. Kita berkata daripada Fahmi. Kita nantikan apa yang terjadi saudara, hanya melahirkan sebuah tendangan gawang. Sebuah tendangan gawang saja tunggu ya saudara. Kita nantikan salah satu pemain daripada Purbaya, pemain daripada Fahmi masih diletak di tengah-tengah arena. Apakah bisa melanjutkan pertandingan ini kembali tentunya saudara. Masih 0-0 sementara untuk kedua kesebelasan di babak yang pertama. Kita nantikan hanya sebuah tendangan gawang, tendangan ke dalam kubu kesebelasan daripada Ikto dan kawan-kawan. Ya bos. Ya.
Baik para pendengar, para penonton, pecandu dan pecinta sepak bola, kita fokuskan ke tengah-tengah lapangan tentunya saudara. Kembali masih Kamto kuasai bola, umpan pendek salah pengertian, lakukan umpan terobosan. Namun sebuah umpan terobosan yang kurang pas daripada ekspektasi. Artinya memang dia perlu racikan dari secangkir kopi. Abdul Kohar timang-timang si bola mencari atau mengamankan posisi. Tentunya saudara, kita nantikan kedudukan sementara. Bola mas, iya. Anginnya cilik ya, boleh kempes ya. Itu anginnya gede ya, boleh atas netak sarane. Ya berarti masuk angin ya bener bos. Nambu. Kembali ke lapangan para pendengar, para penonton, tentunya masih 0-0 untuk kedua kesebelasan kita nantikan di mana Purbaya menghadapi daripada Mariko 3 Radu Donggal. Abdul Kohar masih timang-timang si kulit pundak, angkat dia tendangan melambung. Siapa yang dituju? Ada Ahmad Citik di sana, duel di udara kita nanti patai lewat pemain nomor 2. Kita nantikan berbahaya namun patah lebih kartu. Duet Idin Zakara, masih Idin Hidayah. Kita nantikan peluang yang kesekian kalinya dimiliki dari para Purbaya, daripada Idin Hidayah tentunya saudara masih melambung tipis di atas mistar gawang. Tunggu kesebelasan daripada Mariko, belum berubah kedudukan untuk kedua kesebelasan, pastinya masih jeruk-jeruk 0-0 pastinya di babak yang pertama. Ancang-ancang pemain daripada Arpandi akan lakukan kembali sebuah tendangan tentunya saudara, masih Arpandi ancang-ancang dia kirimkan dia jauh melambung, arahkan patahkan lewat pemain daripada Kamto, namun Kamto gepor kabur ngeksut, namun kuasai kembali salah atau salah satu pemain daripada Mariko lewat nomor punggung di Triono. Masih Triono dengan tenangnya masih kuasai bola, kirimkan dia bola jauh melambung, arahkan kepada Dolphin yang dituju, patah lagi palang pintu yang cukup tangguh daripada Ikto tentunya saudara. Masih duel di udara namun kuasai kembali pemain yang cukup berbahaya daripada Mariko, mencoba atau unggul berbahaya namun salah pengertian, miskomunikasi antar pemain. Apa yang terjadi kita nantikan salah satu pemain daripada nomor punggung 4 Purbaya tergeletak tentunya saudara. Sebuah pelanggaran dilakukan kembali pemain daripada Posi Putih di babak yang pertama. Tunggu kesebelasan daripada tendangan bebas untuk Purbaya. Ancang-ancang ke belakang kali ini Idin Hidayah si senangnya dalam sinetron daripada Azab tentunya saudara kembali akan melakukan sebuah tendangan lato-lato. Kita nantikan rupanya si kulit pudar dihadapi Ikto. Ancang-ancang dia 5 pemain daripada Purbaya ada di zona pertahanan daripada Mariko. Ancang-ancang pemain daripada Ikto lakukan sebuah tendangan berbahaya namun tidak jadi bahaya. Sebuah tendangan yang cukup keras 500 kilo per bulan, masih menyamping 5 meter sisi kanan gawang tentunya daripada Apandi dan kawan-kawan tentunya membuahkan tendangan gawang. Sebuah umpan pendek atur irama, atur ritme permainan, atur rancangan melebar ke sektor kiri tentunya saudara, arahkan kepada Aam atau Sepuji. Masih Sepuji lakukan sebuah umpan terobosan. Kita nantikan 1-2 langkah terus memasuki zona pertahanan Purbaya. Umpan pendek arahkan kepada Puji namun patah lewat lagi pemain daripada Kamto, lakukan umpan terumpas jauh ke depan berbahaya namun apalah daya tentunya handsball tercipta terlebih dahulu. Salah satu pemain daripada Purbaya sebuah tendangan bebas baru saja melambung. Kita nantikan sundulan kepala arahkan kepada Idin Hidayah, umpan tarik arahkan kepada siapa? Rupanya Idin Hidayah bungkal tentunya saudara. Kita nantikan apa yang terjadi saudara. Rupanya pelanggarannya dilakukan nomor 9 daripada Mariko, pemain daripada Dolphin tentunya saudara. Hanya melahirkan sebuah tendangan bebas, tendangan ke dalam yang kesekian kalinya kubu daripada Purbaya, di mana di babak yang pertama tentunya saudara kedua kesebelasan terus memberikan perlawanan, jual beli serangan, menaikkan tensi permainan di antara kedua kesebelasan. Umpan pendek baru saja melambung seorang pemain daripada Fahmi, umpan pendek arahkan kepada Hidayah di sana. Masih Hidayah umpan melebar ke sektor kanan kepada Kante, sundulan kepala pemain terhubung daripada Mari, kepatahkan lagi sebuah alur serangan, sundulan arahkan kepada Alan yang dituju namun patah lewat lagi daripada Puji. Umpan terumpas jauh melambung namun patah lagi ke kadas lewat pemain daripada Ikto, mencoba ke sektor kanan namun apalah daya lagi-lagi si kulit pudar terlebih dahulu meninggalkan lapangan untuk di babak yang pertama. Lemaran ke dalam untuk Mariko FC. Kita nantikan ada nomor punggung 5 daripada Pausen, angkat dia umpan melambung arahkan kepada Arjan di sektor kiri. Kita nantikan pemain yang paling cepat dari Arjan, masih Arjan ditempel sangat jauh tentunya saudara sebagai upaya penyelamatan kembali pemilih pertahanan daripada
Iko tentunya saudara, sehingga balik gedas tekan si kasur, lemparan ke dalam yang kesekian kalinya tentunya untuk kubu kesebelasan daripada si putih di babak yang pertama tentunya saudara di sektor kanan pertahanan daripada Purbaya, dan kali ini tentunya di babak yang pertama akan dilakukan nomor punggung 2 seorang pemain daripada Sepuji, angkat dia kirimkan dia bola arahkan kepada nomor punggung 7 yang dituju pemain daripada Nanda, sebuah pelanggaran dorongan salah satu pemain daripada Purbaya nomor punggung 17 daripada Royan tentunya saudara, otomatis tercipta sebuah tendangan bebas, ancaman kembali diberikan pemain daripada Puji dan kawan-kawan lewat tendangan bebas kali ini tentunya saudara, di mana 1, 2, 3, 4, 5 pemain daripada Mariko ada di zona pertahanan daripada Abdul Kohar dan kawan-kawan, semua si kulit bundar rupanya akan dihadapi oleh Sepuji atau Puji. Kali ini pemain yang paling berbahaya jenderal lapangan tengah daripada Mariko, hadapi bola ancang-ancang ke belakang, kita nantikan sebuah crossing ke tengah, namun tepat lagi lewat pemain daripada Iko, namun karena kembali diberikan pemain nomor 7 tentunya saudara, angkat sebuah tendangan, namun tendangan yang masih melambung 2 meter sisi Kamas Asar Mister Gawang daripada Abdul Kohar dan kawan-kawan, tentunya belum merubah kedudukan untuk kedua kesebelasan. Kembali ke lapangan saudara pendengar, para penonton, masih Ikto angkat dia umpan jauh melambung, ada nomor 3 yaitu Idin Hidayah, pendek saja arahkan kepada nomor punggung 2, kita nantikan Sepuji, angkat dia duel di udara, patahkan kembali demat lagi daripada Ahmad Sidik, umpan pada kepada Kamto, kita nantikan masih Kamto, kurang sempurna saja yang tentunya saudara, kita nantikan sebuah serangan balik dilakukan pemain daripada apa yang terjadi patah lewat. Kalem bro. Nomor pira? Oh, Purbaya. Kembali ke lapangan saudara pendengar, para penonton, himbauan tentunya saudara untuk kedua kesebelasan. Mari kita bermain dengan ciamik, dengan cantik tentunya saudara. Bal urip. Ya, bola urip. Di mana himbauan tentunya untuk kedua kesebelasan diharapkan keduanya untuk bisa menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas olahraga sepak bola, khususnya di dalam kesempatan pada sore hari ini. Sebuah tendangan melambung baru saja melambung, kita nantikan, namun apalah daya patah. Serangan balik pemain dari Dolphin, kita nantikan. Mamayo saudara pendengar para penonton, masuk saudara pendengar para penonton lewat tendangannya cukup keras, pemain daripada Dolphin tidak mampu diantisipasi, sang kiper daripada Abdul Kohar tentunya saudara, otomatis di babak yang pertama pemain daripada Mariko mampu merobek jala gawang daripada Purbaya, papan skor otomatis berubah 1-0 sementara keunggulan daripada Mariko FC. Pergantian pemain dari Purbaya Tanabaya ala nomor, kembali ke lapangan saudara, sebuah tendangan percobaan daripada Idin Hidayah, namun masih di atas Mister Gawang daripada tentunya saudara, sebuah tendangan bebas saja atau tendangan pendek sudah melambung, kita nantikan kembali ke tala jalur penyerangan pemain daripada kesebelasan Mariko, patah lagi tentunya Puji, masih kontrol bola Puji, masih ada tengok mencari rekan yang berdiri bebas, umpan pendek arahkan kepada Apan, masih Paki, maksudnya berbahaya ketujuh di sektor kiri, berbahaya, kita nantikan dengan coba kontrol bola masih Paki, masih Ardan ditembakkan pemain daripada Eko, masih Ardan, apa coba crossing ke tengah, berbahaya. Offside terlebih dahulu tentunya saudara, 2 pemain daripada Mariko terjebak dalam perangkap offside tentunya saudara, sehingga tentunya belum berubah kedudukan untuk kedua kesebelasan. Tendangan bebas saja yang kesekian kalinya tercipta kembali, pemain daripada Ito akan melakukan sebuah tendangan, kita nantikan ancang-ancang dia pemain daripada Ito mencoba arahkan kepada Puji, masih Puji salah pengertian tentunya saudara, lakukan sebuah umpan soloran bola berbahaya arahkan kepada Dolphin, masih Dolphin umpan pendek arahkan kepada Fahmi, arahkan namun patah lagi tebas sundulan kepala, kita nantikan duel di sektor tengah tentunya saudara, terlalu pemain daripada Mariko terus menggempur, terus mengurung pertahanan. Oh sayang sekali, masih Alul, kita nantikan ada Alul menangkal keterpergerakan pemain daripada Ardan, masih meliuk-liuk menari-nari, berbahaya, kita nantikan
Crossing ke tengah, berbahaya. Apa yang terjadi saudara? Sehingga diberikan posisi kulit bundar meninggalkan lapangan. Terbawa tendangan penjuru yang kesekian kalinya. Atau kesebelasan daripada Mariko di sektor kanan jalan gawang daripada Abdul Kohar dan kawan-kawan. Nomor 11 kali ini akan hadapi si kulit bundar pemain daripada Ardan. Kita nantikan kembali ancaman yang diberikan kembali pemain daripada Mariko lewat tendangan bebas kali ini. Tentunya saudara, kita nantikan 1 atau 4 pemain daripada Mariko ada di zona pertahanan daripada Purbaya. Masih konsentrasi dia pemain daripada Ardan. Ancang-ancang dia Ardan, angkat dia ke nomor belakang, namun tepat diblok saja oleh Abdul Kohar. Namun tekanan kembali diberikan tentunya saudara. Ada Puji kali ini menghentikan jalannya si kulit bundar, tendangan shooting melambung, namun masih menyamping. Tentunya saudara, ancaman bukan ancaman yang serius bagi jalan gawang daripada Abdul Kohar dan kawan-kawan. Belum berubah kedudukan pastinya untuk kedua kesebelasan para pendengar, para penonton. Kita nantikan apakah Purbaya Tanahbaya mampu menyamakan kedudukan. Kita saksikan saja sampai pertandingan akhir nanti. Tendangan ke dalam tendangan gawang kali ini kembali dilakukan pemain daripada Ikto. Umpan pendek arahkan kepada Ikto dengan tenangnya, sementara kuasai bola bermain di belakang. Masih Ikto kirimkan dia bola jauh melambung, arahkan kepada Kamto yang dituju, namun salah pengertian, lagi-lagi salah pengertian. Si kulit bundar di pemain daripada Alul tentunya saudara. Lemparan ke dalam tendangan pemain daripada Purbaya yang kesekian kalinya, angkat dia umpan lemparan asdek arah pada samping, patah lewat pemain daripada Adan mencoba terus penguasai jalannya si kulit bundar, diblok saja oleh Alul. Tentunya untuk mengamankan zona pertahanan daripada Purbaya. Kembali ke lapangan saudara pendengar, para penonton. Dikuasai kembali pemain daripada Purbaya Ikto. Angkat dia sebuah tendangan, maksudnya arahkan kepada Endro yang dituju, namun salah pengertian tentunya seorang pemain daripada Puji. Terus mengurung pertahanan terkejap bareng dengan Nanda. Masih Nanda Puji lakukan umpan terobosan arahkan kepada Ardan. Kita nantikan, namun ada Ikto di sana mempressing pemain daripada Ardan. Umpan tarik ke belakang tentunya nomor 7. Kita nantikan ada Nanda. Masih Nanda, bukan merupakan pelanggaran tentunya saudara pendengar, para penonton. Diliarkan tentunya saudara, si kulit bundar kembali meninggalkan lapangan, membuahkan saja menciptakan tendangan ke dalam untuk Purbaya Tanahbaya di babak yang pertama. Tendangan melambung, sudah melambung. Kita nantikan sundulan kepala palang pintu pemain daripada nomor 2 saya Puji, angkat dia kirimkan kembali kepada Dolphin, kerja bareng dengan Nanda. Masih Nanda, kita nantikan Mamayo dan Mamayo kembali maring bakang lewati Arab Saudi. Tendangannya sangat indah sekali. Pemain daripada Mariko tentunya saudara tidak mampu diantisipasi penjaga gawang daripada Abdul Kohar. Tentunya saudara, kedudukan otomatis berubah 2-0, sementara keunggulan daripada Mariko FC Radu Dongkal. Nomor 7 untuk tok ya, nomor 7 ya. Nomor 7 untuk tok. Kembali ke lapangan saudara pendengar, para penonton. Kita lanjutan kembali nomor 2. Tunggu kesebelasan daripada Mariko terus menjalankan jalannya si kulit bundar. Membentur salah satu pemain daripada Purbaya, membuahkan sebuah lemparan ke dalam saja untuk daripada Mariko. Fluid panjang sudah berbunyi pertanda babak yang pertama telah selesai. Skor sementara 2-0 untuk keunggulan daripada Mariko FC Radu Dongkal. Dolphin ora pati apik, pantur tendangane. Anteng juga ya. Penonton ya, himbauan untuk, karena babak kedua akan segera dimulai, dimohon untuk keluar dari garis atau tali di luar tali larafia. Kami ucapkan terima kasih sebelumnya atas partisipasi dari panjenengan. Baik para pendengar, para penonton, kita lanjutkan kembali, arahkan pada mata ke tengah-tengah lapangan. Babak kedua akan segera dimulai tentunya saudara.
Sentuhan awal dilakukan pemain daripada Purbaya, namun tendangannya percobaan dari jarak jauh masih menyamping sektor kiri jalan gawang daripada Apandi. Tendangan melambung sudah berlakukan, arahkan kepada Puji yang dituju. Kita nantikan kontrol bola, dia dipayangi oleh Restu. Patahkan kembali Indin Sagara mau. Pelanggaran. Kembali pelanggaran dilakukan oleh Puji tentunya saudara. Salah satu pemain daripada Mariko. Rupanya mendapatkan kartu kuning. Pemain jenderal lapangan tengah daripada Mariko. Kita nantikan apakah pemain daripada Indin mampu melanjutkan di babak yang kedua ini kembali. Kita nantikan sementara masih 2-0 untuk keunggulan daripada Mariko. Apakah Purbaya Tadapaya mampu menyamakan kedudukan? Tentunya kita saksikan saja sampai pertandingan akhir nanti. Kembali ke lapangan saudara pendengar, para penonton. Sebuah tendangan bebas untuk Purbaya, masih Ikto angkat dia tendangan. Siapa yang dituju arahkan ke mulut gawang, namun tepat di bawah pelukan sang kiper daripada Apandi tentunya saudara. Sebuah lemparan bola saat berusaha melambung. Nomor punggung 10 Pakih kuasai bola, mencoba di sektor kanan, arahkan kepada nomor punggung 2 saya Puji, angkat dia umpan terobosan. Kita nantikan mencoba memelawan. Rupanya terlebih dahulu di kulit bundar meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam yang pertama kalinya. Tunggu kesebelasan daripada Purbaya, umpan lemparan ke belakang atau diarahkan kepada Ikto, umpan salah pengertian kontrol bola pemain daripada Ikto. Kita nantikan sebuah crossing ke tengah, Abdul Kohar keluar dari sarangnya, sementara si kulit pudar masih dikuasai Abdul Kohar tentunya saudara. Nanti ancang-ancang ke belakang, sudah lakukan datanya bola melambung tembul, ada nomor punggung Restu atau Fadil di sana tentunya saudara, namun salah pengertian, salah pola miskomunikasi antar pemain daripada Purbaya. Kita nantikan kembali pemain daripada Mariko lewat Takiti Ardan, lakukan sebuah tekanan kembali, masih dikuasai pemain daripada Puji, umpan melambung, umpan pendek arahkan kepada Paujan, lakukan sebuah umpan terobosan, namun hentikan pemain palang pintu daripada Purbaya, seorang pemain daripada Ikto. Ikto masih menyamping di sektor kiri, namun diblok saja, ke buang ke tepi arena tentunya saudara. Sebagai bentuk sportivitas salah satu pemain daripada Dolphin rupanya masih tergeletak di tengah-tengah lapangan. Kita nantikan di mana tim medis daripada Mariko terpaksa masuk ke lapangan untuk menolong salah satu pemain daripada Dolphin di kesempatan di babak yang kedua. Kembali ke lapangan saudara pendengar, para penonton, kita lanjutkan kembali ke tengah-tengah lapangan. Tentunya saudara sebuah lemparan, bentuk lemparan bola far play dilakukan pemain dari kedua kesebelasan sebagai bentuk sportivitas sepak bola khususnya di dalam kesempatan pertandingan pada sore hari ini. Sebuah umpan pendek baru saja dilakukan kali ini, mencoba ke sektor kiri, ada ulul yang dituju. Kita nantikan kerja bareng dengan Padil, masih Padil, patahkan lagi pemain daripada Paujan, lakukan umpan terobosan sundulan kepala daripada Ikto. Kali ini Ikto sapu bersih jauh ke depan. Kita nantikan mencoba kerja bareng dengan siapa? Pergantian pemain dari Mariko. Dolphin nomor 9 keluar, Amin 19 masuk. Terima kasih. Kembali ke lapangan, lemparan ke dalam sudah melambung. Kita arahkan kepada undurkan dia bola tentunya saudara. Pemain nomor punggung 14 daripada Mariko dengan tenangnya kuasai bola, angkat dia, kirimkan dia bola jauh menusuk jantung pertahanan, namun ada Fahmi duel di udara. Kita nantikan kedua kesebelasan, masih Fahmi, namun apalah daya tentunya saudara. Sebuah tendangan yang kurang sempurna pemain daripada Fahmi. Sebuah lemparan melambung sudah dilakukan kali ini Purbaya, angkat dia, sebuah tendangan salah pengertian miskomunikasi antar pemain daripada Purbaya ke jalur penyerangan. Kembali pemain daripada Mariko mencoba ke sektor kanan, masih kita nantikan 1-2 langkah memasuki zona pertahanan Purbaya, lakukan sebuah umpan terobosan, diblok saja oleh Alul tentunya saudara, yang kesekian kalinya menciptakan sebuah umpan lemparan, timbang-timbang si kulit bundar arah si Puji. Kali ini lakukan sebuah lemparan tentunya dari pergerakan pemain daripada Paten, umpan tarik kepala, undurkan dia bola, mencari posisi yang aman, kerja bareng dengan siapa? Nomor punggung 2, umpan tarik, sebuah crossing ke tengah, mencoba menusuk jantung pertahanan.
pertahanan, namun apalah daya sebuah tendangan yang masih menyamping dibiarkan ke tepi lapangan. Tentunya saudara pendengar, para penonton, melahirkan sebuah tendangan ke dalam tendangan gawang yang kesekian kalinya tercipta untuk berupaya tanda bahaya. Tolpin angkat dia cukup keras, jauh melambung, arahkan kepada nomor punggung 7. Tentunya saudara pemain daripada Endro, namun tidak mampu berbuat banyak. Pemain daripada Purbaya Endro tentunya saudara belum menembus jalan gawang daripada kesebelasan Apandi dan kawan-kawan di babak yang kedua. Sebuah pelanggaran baru saja tercipta pemain daripada Fahmi, di mana kita nantikan sebuah pelanggaran kembali. Tentunya ada kedua kesebelasan di awal babak yang kedua, terus menaikkan tensi permainan, saling jual beli serangan. Tentunya paling tidak kedua kesebelasan ingin mempunyai satu misi untuk memenangkan pertandingan sore hari ini. Sebuah tendangan bebas malu saja melambung mencoba arahkan kepada Ardan, namun Ardan terlebih dahulu ada di belakang dari pertahanan kubu kesebelasan Purbaya, membuahkan tendangan bebas saja tentunya saudara bagi kesebelasan daripada Ikto dan kawan-kawan di kesempatan babak yang kedua. Umpan pendek kepada Indin Sagara, tentunya arahkan kembali tentunya saudara. Kita nantikan masih dengan tenangnya kuasai bola pemain daripada Indin Hidayah, pendek arahkan kepada Fahmi, umpan terumpas Ahmad Siddiq yang dituju. Kita nantikan masih Ahmad Siddiq, patah lewat pemain daripada Puji. Kembali kali ini duel di lini tengah, masih kuasai pemain daripada Hidayah. Masih Hidayah lakukan sebuah gerakan tari meniup-niup, berputar-putar kayak obat nyamuk 3 roda, kayak kipas angin cap kosmos, lakukan sebuah soloran bola namun patah dan patah kembali sang kapten daripada Mariko lewat pemain daripada Ardan. Kontrol bola dia, masalah pengertian ada restu. Kita nantikan umpan terus jauh melambung kepada Ikto Apakamto tentunya saudara pendengar. Endro yang dituju maksudnya, namun lagi patah lewat tentunya diamankan kembali lini pertahanan daripada Mariko. Puji angkat dia, kirimkan dia bola, salah pengertian ada Indin Hidayah kembali kuasa di sektor kanan. Benturan bola kedua kesebelasan membuahkan menciptakan sebuah lemparan ke dalam yang kesekian kalinya tuku kesebelasan daripada Punang dan kawan-kawan di babak yang kedua. Masih kontrol bola dia, masih timang-timang si kulit bundar Punang, angkat dia umpan lemparan, arahkan kepada siapa yang dituju, namun kontrol yang kurang sempurna membuahkan tendangan penjuru yang pertama kalinya kubu kesebelasan daripada Ikto dan kawan-kawan. Ancaman kembali diberikan pemain daripada Purbaya lewat tendangan penjuru. Kali ini seorang pemain daripada Indin Hidayah akan melakukan sebuah tendangan penjuru 6-7. Pemain daripada Purbaya ada di jantung pertahanan tubuh kesebelasan daripada Puji dan kawan-kawan. Tendangan arahkan ke bulu gawang, bahaya, namun tidak jadi bahaya. Sebuah pelanggaran salah satu pemain daripada Purbaya terhadap penjaga gawang daripada Apandi tentunya saudara, sehingga sebuah tendangan bebas saja tunggu kesebelasan daripada Mariko di babak yang ketiga. Masih sementara kedudukan 2-0 untuk keunggulan daripada Mariko tentunya saudara. Kita nantikan, jangan lupa jangan dilewatkan untuk pertandingan besok sore. Kami informasikan kembali bahwa PSM FC dari Mangli akan menghadapi kesebelasan Jati Indah B dari Kejene, tentu di lapangan atau Stadion Mariko Randu Dongkal besok sore. Kembali ke lapangan saudara, sebuah perebutan kembali terjadi kedua kesebelasan. Kita nantikan pemain daripada Amin mencoba lakukan sebuah umpan terobosan ke jalur trek penyerangan. Pemain nomor punggung 12 daripada kubu kesebelasan Arsyad, masih Arsyad, kirimkan dia bola, namun apalah daya tentunya saudara, tendangan daripada Arsyad ngepros kayak ulat cendok menyamping di sektor kiri pemain daripada Abdul Kohar. Tendangan ke dalam tendangan gawang sudah melambung, ada Indin Hidayah yang dituju. Kita nantikan mencoba terus menggerakkan lini per lini tubuh daripada Purbaya Tanahbaya. Ada Kanto di sana tentunya saudara pendengar, para penonton. Patahkan lagi di blok luar aneh dan nomor punggung 14 pelang pintu yang cukup tangguh daripada Mariko. Sebuah lemparan ke dalam saja kubu daripada Purbaya, masih punah angkat dia umpan lemparan, namun posisi yang tubuh yang kurang sempurna. Tentunya pergantian lemparan kembali terjadi untuk kesebelasan daripada si putih dan merah di babak kesempatan babak yang kedua. Timbang-timbang si kulit pudar pemainnya cukup senior daripada kesebelasan Mariko FC. Kontrol bola arahkan kepada nomor punggung 7 yang dituju pemain daripada Nanda, lakukan sebuah gerakan tarik di mana pemain daripada Purbaya Restu terus mengawal pertahanan daripada pergerakan pemain daripada Mariko. Sundulan kepala Fahmi, angkat dia umpan lemparan, sebuah tendangan kali ini patah lewat pemain daripada nomor 10, pemain daripada Pake melompat melebar ke kepada Arsyad. Apa yang terjadi saudara? Sebuah tendangan kaki kanan ada pemain daripada nomor 12 Mariko, terjadi sebuah pelanggaran saja. Tendangan bebas sudah pendek dilakukan. Indin Sagara sementara terus mengurung berbahaya.
Hampir saja saudara pendengar, para penonton, percobaan tendangan jarak jauh daripada ini Hidayah tentunya saudara masih menyamping tipis tentunya saudara dari gawang Arpandi, belum berubah kedudukan pastinya untuk kedua kesebelasan. Sebuah tendangan ke dalam dicoba pemain daripada Mariko, angkat dia tendangan melambung tentunya arahkan kepada Nanda atau nomor punggung 10 Pakit di sana mencoba melebar ke sektor kanan. Ada Arsa, kita nantikan pemain nomor punggung 7 Nanda, pemain yang paling cepat daripada Mariko melirik menggiring bola. Berbahaya, tahu. Ladies and gentlemen, ono gadis ngemut permen lewat kerjasama yang ciamik antar pemain daripada Mariko FC di babak yang kedua kembali mampu menggetarkan jarak gawang daripada Abdul Kohar dan kawan-kawan. Papan skor berubah sementara 3-0 keunggulan daripada Mariko FC. Di permainan oleh bos. Solo ala Muhammad. Lah, yang mestinya nyet ya. Kembali ke lapangan saudara, pergerakan ke jalur penyerangan pemain daripada Mariko mencoba kerja bareng 1-2 sentuhan daripada Pake, angkat dia ke arah kepada Arsad namun patah lewat pemain daripada Kamto, umpan pendek pada ini Hidayah tentunya saudara. Ini Hidayah bungkel kayak kepaduk di Selemas Milin. Apa yang terjadi tentunya saudara pendengar, para penonton, rupanya pelanggaran di mana kedua kesebelasan terus menaikkan tensi permainan. Kedua kesebelasan diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai sportif dalam sepak bola, khususnya di dalam kesempatan pertandingan pada sore hari ini. Mari kita sukseskan pertandingan pada sore hari ini dengan sikap profesional yang tinggi tentunya saudara. Sesama insan sepak bola kita nantikan. Sebuah tendangan bebas saja kita nantikan tentunya saudara pendengar, para penonton. Tendangan bebas tertuju atau diperuntukkan untuk kesebelasan daripada Purbaya FC. Sementara masih Ikto kuasai bola, masih Ikto ancang-ancang ke belakang, tendangan melambung pelan saja tentunya saudara arahkan kepada Endro, namun patah lagi dan patah kembali, tidak mampu berbuat banyak pemain daripada Endro memasuki zona pertahanan daripada Mariko. Sundulan kepala tekanan kembali diberikan pemain daripada Fadil Jarjit, umpan tarik ke belakang kepada Indi Hidayah, masih kontrol bola, lakukan umpan terobosan, namun umpan terobosan lewat sundulan kepala palang pintu, patahkan kembali tentunya saudara. Sebuah pergerakan kembali dilakukan pemain daripada Purbaya lewat nomor Abad Cetik di sana. Umpan pendek tentunya tidak berpendapat dari Amin, masih Amin, salah pengertian, umpan melebar ke sektor kiri namun kurang sempurna, miskomunikasi antar pemain daripada Purbaya. Sapu bersih jauh-jauh ke tepi arena sebagai upaya dan usaha penyelamatan kembali pertahanan daripada jalan gawang Apandi dan kawan-kawan, membuahkan tentunya sebuah lemparan ke dalam yang kesekian kalinya kubu kesebelasan Purbaya. Tanggung. Kembali ke lapangan saudara pendengar, para penonton, berbahaya. Pergantian pemain dari Purbaya Tanapaya. Endro nomor 7 keluar, Imal Bento nomor 6 masuk. Endro 7 keluar, Imal nomor 6 masuk. Baik para pendengar, para penonton, pecandu dan pecinta sepak bola, kita lanjutkan kembali ke tengah-tengah lapangan. Masih tetap 3-0 sementara keunggulan daripada Mariko. Kita nantikan sebuah pergerakan kembali dilakukan nomor punggung 2 daripada Sepuji tentunya saudara, kerja bareng dengan siapa salah pengertian ada Indin Hidayah mencoba menggerakkan semua lini pertahanan atau pergerakan kubu kesebelasan daripada Purbaya. Angkat dia sebuah tendangan melebar ke sektor kanan, Restu yang dituju kita nantikan. Rupanya Restu sebuah offside terlebih dahulu. Pemain nomor 16 daripada Purbaya membuahkan tendangan bebas saja yang kesekian kalinya. Tunggu kesebelasan daripada Mariko FC. Umpan pendek kali ini Puji hadapi bola. Rupanya nomor 14
daripada Mariko Aam, angkat umpan pendek tentunya arahkan kepada Nanda, masih Nanda lakukan sebuah gerakan tari, meliuk-liuk menari-nari, mampu dipatahkan kembali pemain daripada Ikto, kontrol bola dia Ikto sementara memberi dipatahkan kembali lewat sentuhan cukup pendek pemain daripada Puji, kirimkan dia bola jauh melakukan umpan terobosan, masih Fahmi duel di udara mencoba arahkan kepada Imal, masih Maza Imal, kita nantikan duel di pemain daripada Puji di sektor kanan. Pergantian pemain dari Purbaya Tanahbaya, Kamto nomor 5 keluar, Bagus 18 masuk. Ya. Kembali ke lapangan saudara pendengar, para penonton, kedudukan masih belum berubah untuk kedua kesebelasan. Kita nantikan sebuah umpan pendek mencoba mengolah jalannya si kulit, kemudian umpan pendek arahkan kepada Restu, melebar ke sektor kanan pemain dari para Bagus. Kita nantikan masih Bagus angkat dia sebuah tendangan benturan bola, apakah daripada rupanya hanya melahirkan sebuah tendangan gawang saja yang kesekian kalinya di babak yang kedua kubu kesebelasan. Pergantian pemain dari Mariko, Arsyad 12 keluar, Rahmat 13 masuk. Arsyad nomor 12 keluar, Rahmat 13 masuk. Di wong endi? Loh, butune mana? Iya. Iya. Butune langsung balik kan Deon. Itu baru dia. Iya. Kembali ke lapangan saudara pendengar, kita lanjutkan kembali. Ada Rahmat Kartolo lakukan sebuah umpan terobosan pemain daripada Ardan. Apa yang terjadi terlebih dahulu? Ardan terjebak dalam perangkap offside yang diperagakan salah satu lini pertahanan daripada Purbaya Tanahbaya. Belum berubah kedudukan untuk kedua kesebelasan. Tendangan bebas saja kubu kesebelasan daripada Purbaya, angkat umpan pendek Indin Sagara, masih Indin Hidayah kali ini akan sebuah kontrol bola dia, angkat cepat tendangan melabu. Siapa yang dituju patah lewat pemain daripada Restu, kontrol bola dia Restu kerja bareng dengan Fadil Jarjit tentunya saudara. Kita nantikan masih Fadil melebar kepada Bagol, namun apalah daya kurang sempurna kontrol bola daripada Bagol. Terus pemain daripada nomor 7, pemain daripada Nanda lakukan sebuah gerakan tari umpan bola, namun patah lagi tentunya lewat rayunan kaki pemain daripada Aam tentunya di sektor kiri. Masih pergerakan dilakukan tekanan. Pemain daripada Nanda lakukan sebuah umpan terobosan, Puji yang dituju tentunya saudara. Kita nantikan lakukan umpan terobosan, masih Arsyad berkaya. Pergantian pemain dari Purbaya Tanahbaya, Sidik nomor 8 keluar, Tosim nomor 10 masuk. Ya, untuk pertandingan besok sore jangan lupa jangan lewatan, di mana PSM FC dari Mangli akan menghadapi kesebelasan Jati Indah B dari Kejene di bawah sang komando daripada Lukman dan kawan-kawan, tentu besok sore di Stadion Mariko Randu Dongkal. Tendangan ke dalam tendangan gawang sudah dilakukan pemain daripada Tosim, namun tendangan yang gepor, tendangan yang ngesrut, ngepros kayak snalpot Purbalingga. Kembali ke lapangan jalur penyerangan ke sektor kanan pemain daripada Indin Hidayah, masih Indin Hidayah meliuk-liuk menari-nari mencari rekan yang berdiri bebas. Siapa yang dituju kita nantikan patah lewat pemain daripada Ardan. Sebuah lemparan ke dalam yang kesekian kalinya. Apakah Purbaya tentunya saudara akan menyamakan kedudukan? Kita saksikan pertandingan sampai akhir nanti. Sebuah kontrol bola yang ciamik pemain daripada Puji, angkat dia umpan terobosan, masih patahkan lagi pemain daripada Indin Sagara melewati 1-2 pemain, 3 pemain sekaligus dilewati umpan crossing ke tengah. Berbahaya, kita nantikan jadi bahaya tentunya saudara pendengar, para penonton. Pemain daripada Amin mematahkan sebuah serangan pemain daripada Purbaya, masih 1-2 sentuhan gerakan bola, masih dengan umpan-umpan yang romantis, masih dengan umpan-umpan yang penuh jada dan tawa, masih umpan-umpan yang penuh fata morgana.
akhirnya mendapatkan membuahkan cinta dan dilema. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tentunya saudara pendengar, para penonton, di mana kedua kesebelasan tentunya daripada Purbaya tidak mengendurkan, menaikkan tensi permainan kembali. Tentunya saudara mempunyai satu misi untuk menyamakan kedudukan. Sebuah tendangan melambung, baru saja melambung cukup jauh, sundulan kepala nomor punggung 5 Tugu kebesaran daripada Paujan, patahkan lagi mata sebuah serangan pemain daripada Purbaya yang ke-100 kalinya di babak yang kedua. Lemparan ke lato-lato untuk daripada Punang dan kawan-kawan. Angkat dia umpan lemparan pendek tentunya saudara. Biarkan saja ke tepi lapangan. Kembali sebuah lemparan ke dalam untuk Purbaya. Angkat dia umpan lemparan ke belakang kepada Ikto. Kita nantikan Ikto kesenangan tenangnya kuasai bola. Kirimkan mencoba ke sektor kiri, membuka ruang arah kepada Imal Pento. Masih Imal Pento, curahkan pasir, curahkan koral. Apa yang terjadi? Imal bungkel tentunya saudara. Kayak kurukan becak. Rupanya pelanggaran. Rupanya sang pengadil di tengah-tengah lapangan mengeluarkan satu senjata kartu mata kuning yang diperuntukkan pemain daripada Mariko yang telah melanggar pasal 1 ayat swidak 15. Kembali ke lapangan, sebuah tendangan bebas tentunya saudara pendengar, para penonton. Sebuah tendangan bebas kembali itu diberikan pemain daripada Purbaya. Pemain daripada Ikto akan melakukan kembali sebuah servis tendangan bebas. Kita nantikan masih Ikto, angkat dia tendangan melambung. Purbaya! Berbahaya umpan dari para Pakul, namun apalah daya, tidak ada teman di sana. Patahkan lagi pemain daripada Fahmi, tekanan lewat pemain daripada Fahmi, duel dengan Amir di sana, namun apalah daya, sebuah tendangan yang kurang sempurna menyamping 5 meter sisi kanan gawang daripada Arpandi. Tentunya di sisa-sisa babak yang kedua. Baik para pendengar, kita lanjutkan kembali sebuah satu sentuhan gerakan bola dilakukan pemain daripada Rahmat Kartolo. Rahmat Kartolo umpan dari ke belakang. Tentunya saudara patahkan lagi, arahkan kepada Punang, masih Punang pendek kepada Indin Hidayah. Kembali si senengan dengan sinetron Azab kali ini melebar kepada Indin Hidayah. Kembali Hidayah, masih Hidayah gembledus mencari rekan yang berdiri bebas, masih kekrek mengkekrek, kokok mengkokok, kayak tahu gledok. Apa yang terjadi? Sundulan kepala, patahkan ke pemain dari pemain paling puji, lakukan sebuah gerakan dari sana pengertian. Berbahaya, kita nantikan ada restu, ada restu. Akhirnya restu tidak mendapatkan doa restu dari orang tua. Tentunya saudara, salah pengertian. Fahmi angkat sebuah, kirimkan dia bola. Pergantian pemain dari Mariko 3. Fakih nomor 10 keluar, Handoyo nomor 3 masuk. Fakih 10 keluar, Handoyo nomor 3 masuk. Terima kasih. Kembali ke lapangan saudara pendengar, para penonton. Ke jalur penyerangan kembali pemain daripada Purbaya. Patahkan kembali ke tepi arena, membuahkan lemparan ke dalam untuk Mariko FC. Timang-timang si kulit budak, arahkan kepada nomor 19. Di sana ada Amin berebut bola dengan restu. Kontrol bola dengan Ciamik, pemain daripada Fadil Jarjit. Umpan pendek kepada Sagara, masih Sagara. Kita nantikan mencoba membuka ruang di sektor kanan. Berebut bola, sundulan kepala. Namun sebuah pelanggaran tercipta pemain nomor daripada Purbaya tentunya saudara. Akhirnya belum memberikan ancaman yang serius bagi jala gawang daripada Apandi dan kawan-kawan. Sebuah tendangan bebas saja. Tunggu kesebelasan daripada si putih dan merah di babak yang kedua. Umpan pendek, umpan melambung tentunya saudara, nomor punggung 5 sudah dilakukan umpan tarik kepada arahkan kepada belakang. Tentunya saudara lakukan sebuah umpan menyilang di mana ada nomor punggung 7 yang dituju. Kita nantikan masih dengan tenangnya lakukan sebuah gerakan tari, masih meliuk-liuk menari-nari bagaikan tarian pecel lele, menari-nari di atas ketaki, patah lewat kaki daripada Hidayah. Lakukan sebuah umpan terobosan kepada siapakah yang dituju, namun apalah daya, tidak ada teman, hanya lawanlah yang ada. Sementara si kulit pudar akhirnya dibiarkan saja ke tepi lapangan, meninggalkan saya, meninggalkan panjenengan semua. Sebuah umpan pendek baru saja melambung tentunya saudara. Kali ini pemain dari para Amin yang dituju. Kita nantikan masih Allah Rahmat Kartono. Rahmat bungkel tentunya saudara pendengar, para penonton. Tenang baik bro, kalem bro, tenang.
Iya. Salaman maning mau bala kok ya. Iya, bala. Wong esuk ya patiran ngopi bareng maning. Wis wawuh. Wawuh iya. Kembali ke lapangan saudara pendengar, kita arahkan kembali ke tengah-tengah lapangan supaya lemparan pendek baru saja melambung. Itu Rahmat, kita nantikan Rahmat. Sundulan kepala dan masih ada kita nantikan berebut bola dengan Pabe maupun diberikan pemain. Oh, pelanggaran kepala salaman le. Ya. Mari kita bersikap bersportivitas tinggi tentunya saudara, sesama insan sepak bola. Tentunya saudara, pelanggaran demi pelanggaran itu hal yang sudah biasa di dunia sepak bola. Sebuah umpan tendangan bebas baru saja melambung, kita nantikan ada Apunang, dipatahkan kembali pemain daripada Mariko lewat nomor punggung 7. Nanda lakukan sebuah gerakan tarik, arahkan kepada Amin, masih Amin lakukan umpan melebar ke sektor kanan membuka ruang tentunya saudara, namun patah lewat pemain daripada Emal. Kita nantikan ke jalur penyerangan pemain daripada Restu, arahkan pendek, arahkan kepada Bento, masih Bento, namun kurang sempurna kontrol bola daripada Bento, dikuasai dengan mudahnya para lini pertahanan daripada si Putih di babak yang kedua. Umpan pendek baru saja dilakukan umpan terobosan. Sudah dilakukan, angkat dia umpan nomor punggung 4 kubu daripada Triono, angkat dia umpan melambung mencoba kerja bareng dengan pemain paling cepat daripada bahaya daripada Mariko Arjan, masih Arjan kita nantikan sebuah crossing ke tengah, namun apalah daya tendangan daripada Arjan masih menyamping Mister Gawang daripada Abdul Kohar yang kesekian kalinya tentunya di babak yang kedua. Miko ini. Kembali ke lapangan, Puji masih kontrol bola. Puji dengan gerakan yang ciamik mencoba kerja bareng dengan Ardan di sana saudara, masih Ardan kuasai bola dengan Puji, masih Puji sodorkan kepada Nanda, tarik, masih Puji lakukan sebuah gerakan tarik mencoba membuka ruang, namun patah lewat pemain daripada Punang, berebut bola dengan nomor 5 itu Pojan, mau bertahan lagi kepada Indin Hidayah. Kita nantikan sebuah Amin terus menempel ketat pergerakan pemain daripada Indin Hidayah. Umpan masih Indin Hidayah mencari rekannya berdiri bebas kepada Bagus di sana, mencoba terus lakukan memasuki zona pertahanan. Salah pengertian Fadil Jarsid. Tentunya saudara, kali ini yang kesekian kalinya dibentangkan pemain lini pertahanan tadi para Mariko lewat Rahmat Kartolo, mencoba lakukan sebuah umpan terobosan kerja bareng dengan Nanda, masih Nanda tetap pergerakan daripada Fahmi, masih tarik menarik, dupak berdupak kayak rebutan dunia warisan. Apa yang terjadi saudara pendengar, para penonton? Pemain daripada Fahmi masih terletak di tengah-tengah arena saudara. Hingga kita nantikan saudara pendengar, para penonton. Baik para pendengar, para penonton, kita saksikan kembali di sesi-sesi babak yang kedua, di mana sementara 3-0 untuk keunggulan daripada Mariko FC Randu Dongkal tentunya saudara. Kita nantikan pergantian pemain dari Mariko. Apandi nomor 1 keluar, Bukhori nomor 69 masuk. Apandi nomor 1 keluar, Bukhori nomor 69 masuk. Wah iya, kiper senior mantap. Wis kalem bro, tenang bro, kalem baik, kalem. Untuk penonton di sebelah selatan, mbak, ibu-ibu mundur, nggih, mundur, iya. Mbak, ibu-ibu, ya dimohon mundur keluar dari tali rafia. Aku seneng mah. Iya. Baik para pendengar, para penonton, kita lanjutkan kembali di babak yang kedua saudara.
Tendangan bebas kali ini melambung kali Ito Akadia, umpan tendangan patah lagi lewat pemain daripada penjaga gawang kubu kesebelasan daripada Mariko. Angkat dia sundulan kepala, patahkan kepala Bang Tosim. Sapu bersih jauh ke depan, upaya penyelamatan zona pertahanan daripada Purbaya. Umpan terumpas jauh ke depan, mematahkan lagi salah pengertian. Kali ini ada restu tentunya saudara, kita nantikan berebut bola dengan nomor punggung 4 daripada kubu kesebelasan para Triyono, membuahkan lemparan ke dalam pelanggaran demi pelanggaran tercipta. Sudah tendangan bebas kali ini kubu kesebelasan daripada Mariko FC di babak yang kedua. Kita nantikan saudara pendengar, para penonton di hadapan kedua kesebelasan untuk menuju tinggi sportivitas tentunya saudara. Kita nantikan tentunya kedua kesebelasan untuk bersikap sportivitas tinggi dalam jalannya pertandingan di kesempatan sore hari ini. Sebuah umpan pendek tendangan bebas baru saja dilakukan, masih Pucitus mengamankan atau memainkan jalannya si kulit pudar, lakukan sebuah umpan terobosan, ada Rahmat yang dituju namun terlalu cepat tentunya jalannya si kulit pudar meninggalkan lapangan. Kembali sebuah tendangan bebas, tendangan ke dalam sudah dilakukan, pendek arahkan kepada Ito, masih Ito melebar mengesebat arah kepada Punang yang dituju. Kita nantikan umpan tarik ke belakang kepada Ito kembali dengan tenangnya kuasai bola, ditembak kepada pergerakan pemain daripada Nanda. Umpan pendek berkesabaran dengan Punang, masih Punang, Ito kembali namun salah pengertian, serangan balik dilakukan, berbahaya. Kita nantikan ada Nanda di sana saudara, ditembak kepada pemain daripada Punang, terus menempelkan pressing pemain daripada Nanda. Umpan pendek arahkan kepada Rahmat Kartolo, masih Rahmat. Kita nantikan sebuah umpan terpasang sundulan ke panah, namun apalah daya, rupanya pelanggaran yang dilakukan salah satu pemain daripada Purbaya Tanahpaya. Kita nantikan tentunya saudara pendengar, para penonton ya, tim medis mohon. Oh iya gue. Baik para penonton, para pendengar, sebuah ancaman kembali diberikan pemain daripada Mariko lewat tendangan bebas kali ini tentunya saudara pendengar, para penonton, di mana akan dilakukan pemain nomor punggung 77 daripada Mariko, seorang Nanda, akan melakukan sebuah tendangan bebas, tendangan keberuntungan di babak yang kedua. Kita nantikan 1, 2, 3, 4 pemain daripada Mariko ada di zona pertahanan daripada Purbaya. Masih Nanda konsentrasi, dia berbahaya. Kita nantikan tidak jadi bahaya. Lebih panjang sudah berbunyi pertanda pada kesempatan sore hari ini atau pertandingan sore hari ini telah selesai. Skor akhir 3-0 untuk keunggulan daripada Mariko FC Randu Dongkal. Untuk pertandingan besok sore jangan lupa, jangan dilewatkan, di mana PSM FC dari Desa Mangli akan menghadapi kesebelasan Jati Indah B dari Kejene. Tentunya besok sore di Stadion Mariko Randu Dongkal. Segenap panitia dan saya selaku reporter yang bertugas pada sore hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata saya kurang berkenan di hati panjenengan semua. Dan kami tutup dan akhiri salam olahraga dari official dari Mariko untuk mendekat ke meja IP. Mas dipanggil ke meja IP. Dan saya selaku reporter yang bertugas pada sore hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tutur kata saya kurang berkenan di hati panjenengan semua. Dan kami tutup dan akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.